Ya, baik. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah kita pendidikan kewarganegaraan dengan topik hak asasi manusia dan rule of law. Nah, sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dan supaya Indonesia yang kita cintai ini cepat pulih seperti sedia kala. Amin. Baiklah. Hak asasi manusia dan rule of law ini merupakan salah satu topik yang cukup penting dibahas dalam pendidikan kewarganegaraan karena juga menyangkut dengan hak-hak dari warga negara. Nah, untuk itu pertanyaannya kemudian, apa itu hak asasi manusia? Yang kita selama ini sering mendengar HAM ini, HAM itu, HAM apa. Tapi HAM itu apa sebenarnya? Apa yang membuat seseorang itu memiliki HAM? Nah, secara sederhana, sebenarnya hak asasi manusia ini berarti hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia. Jadi memang sudah bawaan lahir hak yang menjadi hak yang kita bawa sejak kita lahir. Karena kita manusia. Dan tanpa hak-hak tersebut, maka boleh dikata harkat dan martabat kita sebagai manusia ditiadakan jadinya. Jadi dengan dipenuhi HAM kita, maka harkat dan martabat kita sebagai manusia juga terpenuhi. Baiklah, untuk itu ada pendapat beberapa pemikir HAM ya. Yang pertama mungkin kita ambil dari Indonesia, Jimli Asyidiki, dulu pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut beliau, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Ini sangat filosofis ya kalimatnya. Karena esensi dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia, maka seseorang atau manusia itu memiliki hak asasi. Dikatakan melekat karena jika hak ini kemudian dirampas dan dicabut, maka manusia itu harusnya tidak terima ya, karena hak-hak asasi ini merupakan hak yang tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut. Jadi tidak boleh sedetik pun dicabut, harus terus-menerus dipenuhi baik oleh sesama manusia maupun oleh negara atau kelompok. Nah, berikutnya ada pandangan dari seorang Romo ya, Romo Frans Magnus Suseno. Menurut beliau, HAM itu adalah mendahului penetapan negara dan bersifat universal. Jadi sebelum negara ada, sebelum hukum dan politik itu ada, HAM itu sudah ada sebenarnya. Karena itu merupakan hak asasi manusia, berlaku untuk seluruh manusia karena itu sifatnya universal. Dan berikutnya ada Jack Donnelly ya. Jack Donnelly ini melihat bahwa HAM itu muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia. Ada lagi pendapat dari Louis Henkin ya. Nah, beliau berpandangan bahwa HAM itu meliputi kebebasan, ya, kekebalan, dan keuntungan. Kebebasan liberties, kekebalan immunities, atau keuntungan atau benefits. Dan HAM ini harus boleh diklaim. Nah, untuk itu seseorang yang tidak dipenuhi haknya harus berjuang untuk pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia yang dia miliki. Nah, baiklah, kita lanjutkan konsep dasar hak asasi manusia ya. Secara umum, HAM itu adalah sesuatu yang melekat atau inherent pada manusia, tidak dapat dicabut dan dipisahkan, bersifat natural atau bersifat kodrati, natur manusia alamiah ya. Berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan atau human dignity. Dan secara legal, HAM merupakan sejumlah hak dasar ya, yang harus dipenuhi oleh hukum dan pemerintahan pada suatu negara. Jadi dalam suatu negara yang demokratis harus ada poin-poin tentang HAM ini dalam konstitusi atau dalam hukum dan perundang-undangan dalam negara tersebut.
Nah, untuk Indonesia sebenarnya kita sudah ada, ya, yaitu pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang HAM di bumi Indonesia ini. Mungkin bisa dibaca slide ke-9. Nah, itu semua sebenarnya adalah implementasi dari pasal 28 tentang hak asasi manusia. Dan kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yaitu yang berbunyi seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itulah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itulah sebenarnya di Indonesia sudah ada. Yang jadi persoalan kemudian bagaimana pelaksanaannya. Itu yang kita dari tahun ke tahun selalu berdebat dan berkutat. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana sejarah hak asasi manusia di kancah internasional. Sebenarnya secara resmi ya, pengakuan terhadap HAM ini secara yuridis formal ya, terdapat pada Universal Declaration of Human Rights yang disahkan pada tanggal 10 Desember tahun 48, ditandatangani oleh Majelis Umum PBB ya. Dan kemudian HAM itu menjadi suatu hal yang diakui secara universal, baik secara yuridis maupun secara politis. Walaupun sebelum Declaration of Human Rights itu ada, para pemikir zaman dahulu sebenarnya sudah memiliki pemikiran tentang HAM ini. Seperti pandangan Plato ya, seorang filsuf Yunani kuno yang mengatakan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai jika setiap warga mengakui hak dan kewajiban masing-masing. Dan pada budaya Jawa zaman dahulu ada yang dinamakan sebagai tradisi PP. Jadi ketika warga suatu kerajaan di Jawa merasa tidak dipenuhi hak-haknya oleh raja, maka warga tersebut akan duduk di alun-alun ya, beramai-ramai berjemur PP, menunggu raja tersentuh hatinya untuk kemudian memenuhi hak-hak mereka sebagai warga kerajaan. Nah, itulah bagaimana sejarah hak asasi manusia zaman dahulu ya, sebenarnya sudah ada. Kalau di Eropa sendiri bagaimana? Di Eropa, HAM itu lahir ditandai dengan apa yang dinamakan sebagai dokumen Magna Carta pada tahun 1215. Pada saat itu, para bangsawan Inggris protes terhadap Raja John ya, dan mereka meminta hak-hak mereka dipenuhi kembali. Dan isi dari Magna Carta adalah memberikan batasan yang tegas dan jelas terhadap kekuasaan raja yang selama ini mutlak. Jadi raja dibatasi kekuasaannya dengan dokumen Magna Carta ini supaya tidak melulu bersikap absolut ya, supaya tidak bersikap otoriter dan sewenang-wenang, sehingga tidak terus-menerus memeras para bangsawan dan rakyat lainnya. Selanjutnya, Parlemen Inggris pada tahun 1689 mengesahkan dokumen Bill of Rights. Ini dipicu oleh apa yang dinamakan sebagai The Glorious Revolution ya, pada tahun 1688. Jadi sebuah revolusi dengan tuntutan persamaan hak terhadap kekuasaan yang menindas. Jadi bagaimana rakyat saat itu protes ya, kekuasaan sudah bersikap sewenang-wenang, kemudian rakyat Inggris protes sehingga muncul apa yang dinamakan sebagai Bill of Rights. Dan The Glorious Revolution ini juga menginspirasi berbagai gerakan revolusi di berbagai belahan dunia. Revolusi Perancis, Revolusi Amerika adalah revolusi yang lahir dari terinspirasi oleh The Glorious Revolution yang terjadi di Inggris pada tahun 1688 tersebut. Kita semua tahu
pada tahun 1776 terjadi revolusi di Amerika ya. Mereka menuntut ya, kemerdekaan dari Inggris. Karena ketika mereka menjadi koloni Inggris, mereka tidak memiliki suara di parlemen. Tidak ada hak mereka yang dipenuhi dalam parlemen yang ada di Inggris. Tidak ada wakil mereka. Padahal mereka harus bayar pajak. Sehingga terjadilah revolusi Amerika. Sementara di Perancis, saat itu Raja Louis sangat-sangat diktator. Sampai dia bilang, "Eta semua, jadi negara adalah saya." Sehingga rakyat Perancis yang tidak terima dengan kesewenang-wenangan Raja Louis memilih untuk melakukan revolusi ya. Yang kemudian menghasilkan apa yang dinamakan sebagai Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga atau Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Jadi Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga. Ini yang menjadi tonggak HAM dalam dunia Barat. Ya, revolusi Amerika itu sudah bahas tadi ya, bagaimana rakyat Amerika yang tidak terima ya dengan kesewenang-wenangan kerajaan Inggris, mereka diminta untuk bayar pajak, tapi ternyata tidak memiliki wakil di parlemen Inggris. Dan sebenarnya konsepsi HAM ini, ya ini agak sedikit membingungkan ya, karena Inggris ini yang kemudian diprotes oleh Amerika, sebelumnya para filsufnya juga gencar bersuara tentang HAM. Contohnya adalah John Locke. John Locke salah satu filsuf pendukung The Glorious Revolution di Inggris. Dia bilang bahwa HAM itu adalah the right to life, the right to liberty, and the right to property. Jadi HAM itu adalah hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk kepemilikan atau milik pribadi. Nah kemudian pemikiran John Locke ini yang kemudian berkembang terus-menerus ya, sampai kemudian seorang Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt ya, memformulasikan 4 macam hak asasi manusia yang dinamakannya sebagai the four freedom. Yang pertama adalah freedom of speech atau kebebasan berbicara. Yang kedua adalah freedom of religion atau kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom from fear atau kebebasan dari rasa takut. Yang keempat, freedom from want atau kebebasan dari kemelaratan. Nah, ini salah seorang presiden Amerika Serikat yang kemudian merumuskan 4 macam hak asasi manusia menjadi the four freedom. Dan menurut Roosevelt, untuk membuat manusia bahagia tidak cukup dengan hanya memberikan pengakuan terhadap hak politiknya. Hak politik ini tidak bermakna jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Inilah yang harusnya dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi hak politik dari manusia atau warga negara. Nah, formulasi HAM Roosevelt ini kemudian yang menginspirasi dan menjadi cikal bakal dari Declaration of Human Rights pada tahun 1948 tadi, yang kemudian memberikan pemahaman bahwa semua umat manusia, yaitu khususnya wakil-wakilnya yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkeinginan kuat untuk mengakui dan melindungi HAM secara yuridis dan formal. Nah, baik, kita lanjutkan sejarah hak asasi manusia pasca deklarasi HAM pada tahun 48 tadi. Nah, secara umum sebenarnya 30 pasal dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama yang berkaitan dengan hak politik dan yuridis. Yang kedua yang berkaitan dengan hak atas martabat dan integritas manusia. Yang ketiga yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, akan tapi terjadi persoalan pasca itu. Jadi di berbagai negara-negara berkembang ya, penafsiran dan implementasi HAM ini dianggap kurang tepat. Karena yang terjadi, kondisi di Eropa berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang. Di Eropa mungkin sudah berbicara ya bagaimana hak-hak politik, hak-hak manusia itu bebas berbicara, bebas berorganisasi dan lain-lain. Tapi di negara-negara berkembang yang terjadi adalah pembangunan yang membuat ketimpangan semakin besar.
Jadi pembangunan yang sebenarnya outputnya hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang berpunya saja, atau para konglomerat atau oligarki, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan dan miskin. Nah, inilah pada tahun 1960 muncul upaya dari Komisi Hak Asasi di PBB untuk merekonseptualisasi dan reaktualisasi konsepsi HAM ini. Dan hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya kemudian mendapat perhatian yang lebih besar. Nah, inilah kemudian yang menandai munculnya generasi HAM kedua, ya, setelah generasi pertama tadi yang berpatokan pada deklarasi tahun 48. Generasi HAM kedua ini memberikan proteksi lebih besar pada hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara pada generasi pertama tadi yang diprioritaskan hanya hak-hak politik dan yuridis saja. Nah, ini kemudian ya mulai sedikit ada perkembangan. Hanya saja yang terjadi kemudian persoalan di dunia ketiga tidak terselesaikan. Karena itulah muncul generasi ketiga hak asasi manusia, ya, yang kemudian memunculkan paradigma baru tentang HAM, yang ini merupakan reaksi atas pola pembangunan di dunia ketiga yang tidak mengakomodir kepentingan mayoritas rakyat. Jadi mayoritas rakyat sebenarnya membutuhkan hal lain, ya, selain hak-hak ekonomi. Mereka juga membutuhkan hak untuk berkembang, hak untuk hak dalam bidang sosial dan budaya. Mereka juga membutuhkan hak untuk mengembangkan diri misalnya. Dan khususnya kemudian yang paling penting, pembangunan ekonomi di dunia ketiga, ya, di berbagai negara dunia ketiga, ternyata malah menimbulkan sistem politik yang otoriter, yang mengekang. Kita sendiri, kalau kita lihat sejarah kita, ya, kita selama 32 tahun berada di bawah sistem politik yang otoriter. Rezim Orde Baru, ya, adalah rezim yang memberangus demokrasi dan hak-hak dari warga negara. Semua serba tersentral, top down, bottom up ditiadakan. Nah, ini kemudian yang menjadi konsentrasi dari generasi ketiga HAM, yaitu jangan hanya hak-hak dalam bidang ekonomi saja yang dipenuhi, tapi sementara demokrasi dan kebebasan dikesampingkan. Nah, dalam generasi ketiga HAM ini melihat bahwa ada berbagai hak yang belum terpenuhi, ya, yang menjadi tuntutan dari dunia ketiga. Yang pertama adalah hak atas pembangunan, hak atas perdamaian. Yang ketiga, hak atas sumber daya alam. Yang keempat, hak atas lingkungan hidup yang baik. Yang kelima, hak atas warisan budaya. Ya, kita sendiri melihat yang pertama, hak atas pembangunan. Pembangunan itu keuntungannya hanya dimiliki oleh segelintir oligarki saja. Sementara mayoritas rakyat tidak mendapatkan apa-apa, atau mungkin hanya mendapat segelintir kue saja, yang sebenarnya tidak begitu bermakna dibandingkan apa yang didapat oleh segelintir oligarki tadi. Yang kedua, hak atas perdamaian. Ya, selama ini ketika mereka berada di bawah tekanan rezim yang otoriter, mereka tidak memiliki kehidupan yang damai, selalu berada di bawah teror dan ketakutan. Yang ketiga, hak atas sumber daya alam. Nah, ini kita sempat mengalami berbagai sumber daya alam kita hanya dikelola, dikuasai, dan keuntungannya hanya untuk berbagai perusahaan-perusahaan asing, seperti mungkin Freeport misalnya yang berada di Papua Barat sana. Dulu itu hanya 10% buat negara Indonesia, dan entah berapa persen yang lari ke rakyat. Yang keempat, hak atas lingkungan hidup yang baik. Nah, ini lagi kemudian menjadi persoalan, ya. Di dunia ketiga, ya, di berbagai negara dunia ketiga, banyak yang dinamakan sebagai perkampungan kumuh. Sebenarnya bukan karena bangsanya tidak ingin kebersihan, tapi karena kondisi kemiskinan tadi.
sehingga mereka tidak mampu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, karena lingkungan yang bersih harganya mahal. Nah, yang terakhir, hak atas warisan budaya. Nah, ini kemudian yang menjadi concern juga. Bagaimana warisan-warisan budaya yang kita miliki jangan sampai kemudian diklaim oleh bangsa lain, seperti yang kita alami sekarang, tempe diklaim oleh Jepang. Nah, setelah generasi 3 ini muncullah apa yang dinamakan sebagai generasi 4, hak asasi manusia. Ini kemudian pada tahun 83 melahirkan apa yang dinamakan sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Declaration of the Basic Rights of Asia People and Government. Ini lebih maju karena meliputi tuntutan struktural dan berpihak pada terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil. Ada berbagai persoalan yang kemudian dibahas dalam generasi 4 ini, generasi 4 HAM ini. Yang pertama adalah pembangunan yang berdikari, yang kedua perdamaian, yang ketiga partisipasi rakyat, yang keempat hak-hak atas budaya, yang kelima hak atas keadilan sosial. Jadi pembangunan kalau di dunia ketiga kan selama ini penuh intervensi dari berbagai negara-negara dunia pertama yang lebih maju ya sistem perkembangan ekonomi politiknya, dan kemudian mereka berkecenderungan untuk mengontrol pembangunan di berbagai negara dunia ketiga. Dunia ketiga ini maksudnya adalah negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Nah, itu dinamakan sebagai negara dunia ketiga, seperti Indonesia misalnya. Pasca Perang Dunia Kedua, ya, kita merdeka dari penjajahan Jepang. Yang kedua perdamaian, ya, ini juga yang menjadi concern dari generasi keempat, bahwa untuk bebas dari sistem otoritarianisme maka kita butuh hidup yang lebih damai. Yang ketiga partisipasi rakyat, artinya rakyat harus bergerak untuk menyuarakan hak-hak politik mereka, ya khususnya ketika terjadi pemberangusan oleh sistem yang otoriter, rakyat harus bersuara. Yang keempat hak-hak atas budaya, bagaimana kita bisa memiliki klaim ya terhadap budaya kita sendiri, seperti misalnya tempe misalnya, kan itu harusnya menjadi milik dari budaya Indonesia, menjadi hasil budaya kita, tapi ternyata diklaim oleh bangsa dan negara lain. Yang kelima ini yang paling penting, hak atas keadilan sosial, yang mungkin sudah menjadi bagian dari dasar negara kita, yaitu sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah kuliah kita hari ini, kuliah hak asasi manusia dan rule of law ya, part 1 atau tahap 1. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk bagian keduanya. Jangan lupa mengecek Google Classroom di bagian classwork-nya untuk mengetahui tugas kelasnya seperti apa sebagai pengganti presensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.